Ini terbuat dari POC nasi basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Teras Hijomania. Dan pada kesempatan hari ini saya mau ajak teman-teman ikutin kegiatan saya pindah tanam tanaman cabai ya. Kebetulan saya punya beberapa bibit tanaman cabai yang sudah bisa saya pindahkan. Seperti apa prosesnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, sebelumnya kita persiapkan alat-alatnya ya. Di sini saya sudah persiapkan bibit tanaman cabenya. Ini bibit tanaman cabai saya sudah berumur sekitar 3-4 mingguan ya, atau minimal dia memiliki 4-6 daun sejati. Kenapa harus minimal 4-6 daun sejati? Diperkirakan tanaman yang udah berusia segitu tuh udah cukup kuat untuk kita pindah tanam ya teman-teman. Kemudian yang perlu kita siapkan yaitu polybag atau lahan. Teman-teman mau tanamnya di mana nih? Mau di tanah langsung atau di polybag? Kalau saya hari ini mau tanamnya di polybag ya. Kemudian yang wajib kita persiapkan juga media tanamnya. Di sini saya sudah mempersiapkan media tanamnya. Saya punya 3 polybag ya, bekas pempes anak saya. Jadi masih bisa kita manfaatkan ya, daripada dibuang jadi sampah, mendingan kita pakai buat sebagai polybag. Jangan lupa media tanamnya. Di sini media tanamnya itu saya gunakan itu campuran tanah kebun, kemudian sekam dan juga sampah-sampah organik yang ada di halaman, mulai dari sampah coklat yaitu daun-daun kering dan juga sampah hijau, bisa dari rerumputan atau bisa dari sisa dapur ya, seperti kulit buah atau sisa-sisa potongan sayur-sayuran ya. Kalau kita masak kan biasanya suka ada potongan sayurnya. Nah itu nggak saya buang ya teman-teman, saya campur sebagai media tanam karena nantinya bisa jadi pupuk yang bagus untuk tanaman-tanaman kita ya. Jadi nggak perlu beli pupuk-pupuk kimia ya teman-teman, cukup pakai yang organik aja. Untuk cara pindah tanamnya mudah ya teman-teman, tinggal teman-teman ambil aja si bibit-bibit tanaman cabenya nih dari pot yang saya tanam ini. Saya akan pindahkan ke polybag ini. Saya akan isi satu polybag ini sekitar 3 tanaman cabai ya teman-teman. Diukur juga sesuaikan dengan polybagnya ya. Kalau polybagnya agak besar ya mungkin teman-teman bisa isi 2-3, tapi kalau polybagnya agak kecil ya cukup 1 aja ya. Kenapa saya simpan di sini ada 3 tanaman cabai? Khawatir kalau ada yang tidak jadi tumbuh atau gagal tumbuh, masih ada stok tanaman cabai yang lain ya. Kalau bisa tumbuh 3-3-nya ya alhamdulillah, tapi kalau ada yang mati 1 atau 2 minimal masih ada yang bisa tumbuh ya. Itu sih tujuannya. Dan hal lain yang perlu teman-teman perhatikan pada saat kita memindah tanamkan tanaman cabai ini ke media yang baru, usahakan itu ketika mencabut bibitnya itu harus hati-hati ya teman-teman. Kalau bisa disiram dulu medianya, jadi biar si tanahnya itu agak basah. Jadi ketika kita ambil atau kita cungkil si tanaman bibitnya ini nih, bibit cabainya ini gak rusak akarnya ya teman-teman. Jadi ketika kita pindah tanam, insya Allah bisa tumbuh dengan maksimal. Khawatir kalau kita nggak pelan-pelan, asal tarik aja, nanti si akarnya ini banyak yang putus atau rusak. Jadinya malah menghambat proses pertumbuhan ketika kita pindah tanam ke media atau pot yang lain ya. Dan kalau bisa juga diusahakan nyambutnya itu ke bawah ya, si tanahnya itu, si tanah dari
tempat pembibitan yang awalnya ya. Jadi kalau bisa masih ngebawa tanah, baru kita pindahin ke media yang baru. Itu insya Allah sih, insya Allah bisa hidup ya teman-teman. Dan setelah selesai kita tanam atau kita pindahkan bibit tanaman cabenya tadi, nah ini langsung saya mau siram ya teman-teman. Ini tujuannya biar si tanaman yang barunya itu bisa menyatu dengan media tanam yang baru ya, karena ini kan media tanamnya baru, jadi supaya si tanamannya ini bisa beradaptasi dengan media tanam yang baru, dan juga tujuannya untuk melembabkan media tanam yang baru. Selanjutnya teman-teman, ini tanaman yang baru kita pindah, saya nggak langsung kenain sinar matahari ya, jadi saya simpan dulu di bawah naungan sekitar 1-2 hari ya, atau sampai si tanamannya terlihat segar. Biasanya saya 1 mingguan baru saya perkenakan matahari. Nah setelah 1 minggu saya pindahkan ke tempat yang kena matahari dan mulai saya lakukan pemupukan pertama ya. Nih teman-teman, saya kasih lihat ya, ini tanaman-tanaman cabai saya yang saya semai sebelumnya. Nih, setiap polybag saya kasihnya 3 ya teman-teman. Nah ini kalau ada rumput, teman-teman harus cabutin ya, karena biar si tanaman cabainya itu nggak berebut nutrisi dengan si tanaman-tanaman liar ya. Nah ini saya juga punya yang sudah besar, dan ada yang 2 yang masih kecil, itu karena memang yang sebelumnya mati, jadi saya ganti lagi ya. Nah itu tujuannya kenapa saya 1 polybag isi 3 tuh seperti itu ya. Nah ini juga ada tanaman cabai rawit saya nih teman-teman, cabai rawit hijau ya, sudah mulai berbuah nih, lumayan ya buat bunda-bunda di rumah. Bisa tanam-tanaman, kita bisa nanam-nanam berbagai macam tanaman sayuran yang mudah ditanam ya di pekarangan nih. Saya hanya pakai galon bekas nih, lumayan kan bunda, sudah ada cabenya ya, sudah tumbuh nih juga ya. Saya pakai karung bekas nih, bekas beras. Tadinya sudah pernah tumbuh tinggi terus patah, tapi saya diamkan, ternyata tumbuh tunas baru nih tanaman cabenya. Jadi saya mau tunggu aja ya, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh bunganya lagi. Yang satunya lagi ya alhamdulillah sudah banyak tanaman cabenya ya, nih sudah mulai besar-besar. Seneng gak tuh? Seru banget ya kalau di rumah tuh punya tanaman-tanaman seperti ini. Kalau saya sih seneng banget ya, pertama buat nyegerin mata, buat kegiatan kita juga, dan tentunya bisa jadi stok dapur di rumah ya, kalau si tukang sayur itu nggak datang, jadi kita masih punya stok di kebun. Nih teman-teman, saya tunjukin lagi ya tanaman cabai saya yang lainnya. Ini 1 polybag hanya saya kasih 1, sebenarnya bukan 1, tadinya ada 3 ya, sama kadang-kadang yang 2 itu mati, tersisalah 1. Ini lumayan nih, udah ada cabainya nih teman-teman tuh ya. Ini juga, ini jelek tadinya, saya coba potong, nanti mudah-mudahan tumbuh tunas barunya lebih bagus ya. Nah ini saya kasih mulsanya, mulsa potongan daun serai ya teman-teman, soalnya suka ada bekicot ya di tempat saya nih, karena memang lagi musim hujan juga, biasa bekicot itu banyak banget ya kalau datang musim hujan. Jadi saya antisipasi pakai mulsa daun serai. Ini juga nih tanaman saya, tanaman cabai saya juga nih, tadinya ada 3 tersisa 2 ya, yang satu sebelah sini sudah mati juga. Nggak apa-apa, lumayan dah, masih ada yang lain nih, sudah mulai berbunga juga. Seneng kan? Senang gak lihat yang begini bunda? Seneng banget ya, jadi nggak usah bingung mau nanam apa, tanam aja dari hal yang gampang, dan bibitnya pun kita bisa dapat dari dapur kita sendiri. Oke teman-teman, di sini saya mau lanjut siram tanaman-tanaman saya ya. Kebetulan memang belum saya siram, jadi pagi ini saya mau siram. Ini saya sekalian kasih pupuk ya. Pupuknya itu dari nasi basi yang saya fermentasi dengan EM4. Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya, nanti saya akan sematkan video cara pembuatannya di layar bagian atas ya.
Nah, saya ini biasanya pakai pupuk itu ya yang buat-buat sendiri aja gitu, yang murah-murah aja, yang gratis bahkan ya. Nah, ini tinggal kita siram-siram aja langsung, biar si tanamannya itu dapat nutrisi juga. Jadi nggak hanya kita siram dengan air biasa aja ya, wajib kita kasih pupuk minimal seminggu sekali ya. Kadang-kadang saya juga seminggu 2 kali ya. Yang penting si pupuknya itu kita campurnya agak encer kalau mau seminggu 2 kali. Perbandingannya gimana sih kalau buat nyiram pupuk ke tanaman? Kalau saya biasa itu 1:10. Jadi misal 1 cup POC atau pupuk organik cair nanti ditambah dengan air biasa 10 cup ya. Tapi kalau mau seminggu 2 kali berarti air biasanya 20. Si ininya siapa? Si POC-nya 1 cup aja gitu ya teman. Nah teman-teman, kalau bisa tuh kebun itu bersih ya, jangan terlalu banyak rumput kayak saya ini nih, sebenarnya nggak bagus ya banyak rumput kayak gini. Ini bisa nimbulin hama ya. Jadi lebih baik itu cepat dirapihkan. Saya belum sempat merapikan karena di tempat saya masih sering hujan. Jadi kesempatannya tuh sangat-sangat sedikit. Nanti mungkin kalau sudah agak panas ya cuacanya bisa nanti saya bersihkan ya. Oke teman-teman, itu aja share-share saya hari ini, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di video saya selanjutnya ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.